kalau tidak begitu nanti chaos ya enggak? Chaos. Kalau chaos sepak bola bisa untuk dipakai, tetapi kalau chaos. Soalnya pada prinsipnya adalah kandang istirahat, area potong, pengolahan karkas, habis dari area potong ke pengolahan karkas dan pengolahan jalan hijau, kemudian area pengemasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kotor tangannya harus dicuci. Gitu. Di mana menaruhnya tempat cucian? Ini kita punya tahun ini kita punya model, kita mengembangkan model masjid yang mengolah daging atau mengolah karkas dengan cara yang kita anggap lebih higienis di Masjid Bulu Lawang di Malang. Ada yang dari Bulu Lawang di sini? Silakan berdiri. Tidak ada yang datang. Mereka membuat layout ini Masjid Bulu Lawang, ini gapuranya, kemudian di sebelah kiri ini adalah tempat peristirahatan, kemudian di tempat kanan ini adalah tempat untuk pengolahan. Ini pemotongan kambing dan ini pemotongan sapi, pembulengan, dan kemudian di alurnya seperti ini, dan kemudian ini distribusi, kemudian dibawa keluar. Nah, kemarin kita minta agar area ini steril. Jadi area ini tidak boleh sembarangan orang masuk kecuali mudhohi. Itu mengontrol segala-galanya. Dan mudhohi nanti lewat sini karena ini adalah kompleks masjid, sehingga mudhohi bisa istirahat di masjid yang teduh, tidak usah pakai tenda. Kemudian dipanggil satu persatu untuk melihat hewannya dipotong. Dan kita lebih rapi gak sih kalau kita begitu kan? Ya. Dan kemudian tidak boleh ada orang masuk lewat sini. Ini pagarnya ditutup. Jadi ini adalah area RPH yang darurat. So ini saya kira bagus bisa Bapak Ibu jadikan. Ini di tempat lain, di tempat saya dulu waktu masih di Timika, Papua, kita sudah menerapkan lebih dulu. Ini kandang istirahatnya sapi dan kambing, kemudian kandang pemotongannya dibikin tertutup, sehingga tadi yang disampaikan kita memberikan haknya binatang, kita berikan karena Rasulullah Kanjeng Nabi memerintahkan kita berbuat ihsan kepada binatang, tidak boleh ngasah pisau di depan binatangnya. Kita kan paksa itu gue. Kita memperbaiki akhlak kita bukan saja kepada manusia tetapi kepada binatang. Jadi kalau dikatakan kita ini orang Islam ya punya akhlak yang mulia, kita tunjukkan, kita pelan-pelan kita perbaiki diri kita. Ini tidak untuk Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu di masjidnya sudah sangat bagus sekali. Ini di tempat lain, kalau di masjid yang lain dengan lihat ya dikandani, gitu, dinasihati agar kita memperbaiki akhlak kita kepada binatang. Because kita lucu, saya ini karena pernah sekolah di Australia, saya pernah berkumpul dengan dokter hewan Australia Selatan, dan kemudian mereka menunjukkan animal cruelty namanya, kejahatan kepada hewan di Indonesia. Izin nggak saya? Izin Pak. Izin saya. Widih, negaramu kan negara Muslim toh? Iya. Ini lihat ini bentuknya seperti ini. Jadi motongnya nyeri kalis jan. Dia itu di masjid di tetangganya jenengan. Nih, kita sampaikan ke jenengan supaya itu bukan saja menjadi ilmu di fakultas ini ya, gedungnya api ada lampu-lampunya, enggak, tetapi kita ingin agar ilmunya ini hidup di masyarakat gitu. Jadi bukan gaya-gaya. Nah ini tempatnya tertutup, kemudian ini tempat-tempat pengolahannya. Nanti saya tunjukkan juga ini masjid di Papua sana ya, Papua yang jenengan bilang terbelakang itu tidak. Dalam beberapa hal dia lebih unggul daripada masjid yang miliknya tetangga-tetangga jenengan. Kalau masjidnya jenengan kita percaya. Air bersih is very important. Kalau jenengan mencuci dengan air kotor, jenengan tidak membersihkan daging, tetapi jenengan membuat daging menjadi kotor. Air bersih untuk cuci tangan. Ya? Kalau jenengan tidak tahu bagaimana cara membuat air itu menjadi bersih, ini ada caranya. Jika bisa pakai clean ya. Kalau ada petugas puskesmas minta diajari di sana, ini caranya menjadikan air itu bersih, steril, dan bisa mensterilkan tangan kita. Ya. Sehingga ditaruh di tempat cuci tangannya menjadi bersih. Kalau tidak ya pakai sabun. Tapi tetap saja yang diperlukan adalah air bersih, Bapak-bapak.
Jenengan cuci tangan pakai sabun terus dibilas pakai air sungai, ya malah kotor meneh ya enggak? Jangan. Tapi itu tidak ada di masjid yang jenengan. Kemudian jenengan kalau pengen mencuci dengan cara yang bersih di masjidnya tetangga jenengan, kalau pengen mencuci dengan cara yang bersih, ini kurang lebih kebutuhan. Kenapa jalan sendiri? Nah ini dia torennya 1 ekor sapi 1.000 liter. Itu sudah sampai membersihkan segala-galanya dari A sampai Z, tidak dicuci di sungai. Nah itu jenengan harus hitung airnya kebutuhannya 1 ekor sapi 1.000 liter. Kalau kambing berapa? 1/10-nya. Jadi ini bisa untuk 10 ekor kambing. Jadi kalau jenengan punya 2 toren, berarti jenengan siap dengan 2 ekor sapi atau jenengan siap dengan kebutuhan 20 ekor kambing. Jenengan hitung sendiri. Ini adalah standar industri Bapak-bapak. Jadi kalau jenengan punya ini, jenengan confident bahwa secara industrial jenengan baik-baik saja. Hanya kualitas air yang harus jenengan perbaiki. Ini peralatannya, normalnya peralatannya begini, ada pisau, ada gantol ya. Jadi kalau daripada kita pegang daging, kita lebih baik gantol daging. Ya. Ini apron, ini kita kemarin kerjasama dengan Masjid Bulu Lawang, ya. Kita berikan apron kepada mereka sebagian. Kami dari FK memberikan 30 apron kepada mereka. Dan mereka nambahi lagi karena petugasnya mereka 80, jadi mereka beli banyak. Kemudian disablon supaya gaya-gaya, ya. Tidak pakai rompi, tidak, karena bukan rompi sebenarnya seragam untuk boleng itu, tetapi apron yang mudah dibersihkan. Ya, jadi kalau jenengan mau membelikan apron murah kan ya Pak, 30.000 satu biji, beli online. Saya kira kalau masjidnya jenengan kan kaya raya ya kan. Infaknya sebulan setiap Jumat berapa? 10 miliar ya satu kali Jumat. 10 miliar beli apron next to nothing. Ya ini cara merebahkan sapi yang pakai ya pakai restrainer. Kita tidak ajarkan di Bulu Lawang karena kita nggak punya uang, tapi kita tunjukkan ke jenengan karena kita tahu masjidnya jenengan kaya raya. Nah ini merebahkan sapi yang pakai restrainer. Nah kalau di restrain begini, yang foto kan tenang ya, jangan begitu ya enggak. Tapi kalau di restrain tidak takut disepa. Anak kecil juga bisa foto, terus kemudian bisa menjadi kenangan keluarga. Cara kita melayani jamaah kita menunjukkan bagian dari akhlak kita. Tetapi ini saya kira di jenengan sudah sangat bagus. Ini saya hanya mengingatkan jenengan agar memberitahu masjid di sebelahnya. Nah ini adalah memboleh di atas lantai. Sebaiknya tidak dilakukan. Dan kalau ini di atas cradle. Ya kalau di industri modern mereka digantung ya, tetapi kan pakai katrol mahal sekali. Ini pakai cradle, tetapi ini juga masih sulit diaplikasikan. Kita kalau di RPH bisa, karena mereka ditaruh di katrol kemudian diletakkan di cradle. Ini namanya cradle. Tetapi kalau di kurban masih sulit. Jadi kita sedang mencari cara bagaimana supaya sapi itu tidak nempel di lemah. Nah ini sudah dipraktekkan sama mereka. Nah ini pembolengan kalau bagian-bagian begini bisa dikerjakan digantung, bagus sekali. Nah ini sudah lebih modern, ini di Papua Pak, dan di masjidnya jenengan. Jadi kalau jenengan punya masjid tetangga, beritahu bahwa bolengi meceli itu bukan di atas lantai kalau terpal, enggak, tetapi ditaruh di meja. Nah ini sudah advance ya. Nah ini motongnya tulang juga tidak pecah-pecah di bawah tidak, tapi begini saja. Oke? Pakai gerinda ya. Nah ini yang kita gunakan di Masjid Bulu Lawang. Masjid di Bulu Lawang tahun ini mereka membeli gerinda, kemudian kita praktekkan ya. Masih agak takut-takut, tetapi sebenarnya itu dengan pelatihan sederhana mereka pasti akan bisa. Dan ini sebenarnya sudah dipraktekkan di banyak tempat ya. Ini harganya 1 juta. Harganya 1 juta ini. Di sini gemuknya pakai apa? Gemuknya juga yang food grade Pak. Jangan gemuk sepeda itu yang warna merah. Dia doles-oles noga nanti dipangan sama jamaah jenengan mencret. Tetapi ini kan tidak di sini ya, di masjidnya tetap. Nah ini food grade grease yang food grade warnanya yang putih bening ini. Jadi kalau beli untuk
membersihkan. Ini untuk melicinkan ini beli yang warnanya putih ya, ini food grade, oke? Jadi kan sudah tahu lah, ini kan untuk mengingatkan jenengan supaya memberitahu masjid sebelahnya ya. Nah ini juga talenan ya, ditaruh di talenan. Kalau jenengan bekerja di meja stainless steel begini, jenengan butuh talenan. Ya. Di Bulu Lawang mereka pakai meja stainless steel separuh sebagian, dan mereka berusaha. Kita nyumbang 4, kemudian mereka nambahin lagi, ditambahin. Nah ini yang masjid sebelahnya jenengan. Di sini ada Nora Manis ini berdiri di sini. Nah ini tidak di masjidnya jenengan. Nah ini sebenarnya ibunya sudah berbaris rapi, tapi tetap saja di bawah begini ini kadang-kadang dagingnya jatuh sih. Dibalikin, dilapi gini. Nah ini yang lain ya, ini sudah ditimbangi di atas mejanya dari kayu. Ini malah pakai godong jati ya. Lebih baik daripada ditaruh di lantai. Godong jati ya ada kumannya, tetapi kumannya tidak patogen. Bahkan kumannya godong jati atau jamurnya godong jati itu dipakai untuk bikin tempe zaman dulu. Nah ini box biasanya ditaruh di mana Bapak Ibu? Itu kan masjid yang lain. Masjidnya Bapak Ibu pasti ditaruh di box plastik mika begini ya. Rapi nggak kira-kira? Rapi. Dengan meladeni jamaah, memuliakan orang yang diberi dan yang menerima senang, kira-kira bagaimana? Gusti Allah ridho atau tambah ridho? Tambah ridho. Itu yang kita inginkan. Kita menyempurnakan pelayanan kita kepada masyarakat, dan kita berharap pahalanya itu gede dari Gusti Allah. Kalau cuma dikasih kresek, alah Pak, lebih kresek ini rapopo kok. Iya rapopo, tetapi kan ya kurang sempurna ya. Kita ingin sempurna. Ini yang sudah dikerjakan di Papua Pak. Papua Pak. Papua, keriting-keriting Pak. Tapi dia pakai box. Tidak seperti di masjid di sebelahnya jenengan yang kresek ya. Enggak keren sama sekali. Ini yang akan dikerjakan di masjid di Bulu Lawang ya. Ini malah ditambahi ya, ini yang untuk kambing, ini yang untuk sapi. Jadi ada labelnya supaya tahu ini kambing atau sapi. Oh ini warnanya. Nah ini petugasnya pakai celemek terus kemudian bawa kabur kepala. Ya. Dia sembunyi di bawah. Bunyi di bawah pohon kersen terus kemudian dikuliti. Jangan ya. Ini kalau ada. Nah ini karena anak-anak ini adalah sumber keceriaan, bukan sumber keributan ya. Jangan dianggap anak-anak adalah sumber keributan. Mereka dibikinkan tenda, kemudian mereka dibikinkan lomba-lomba Pak. Ini kan hari raya ya. Hari raya itu kan tidak jenengan anak-anak diseneni terus toh. Biasanya di masjidnya sebelahnya jenengan kan begitu ya. Nah ini jangan dikerjakan begitu, tetapi kita pakai cara yang lebih smart, lebih cerdas dalam mengelola anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah masa depan kita. Kalau mereka wedi dengan masjid, tidak happy dengan masjid, terus siapa nanti yang akan meneruskan memakmurkan masjid? Jadi anak-anak itu harus dibikin sayang dengan masjid sehingga mereka rindu, pengen selalu main di masjid. Caranya bagaimana? Kita menyediakan kepada mereka fasilitas yang membuat mereka ketika pergi keluar dari masjid itu nemplek kebahagiaannya ketika bersama masjid. Nah ini salah satunya pada hari raya mereka dibikinkan permainan, ada hadiah-hadiahnya ya. Kemudian ini juga ada yang menang dikasih hadiah. Seneng nggak kira-kira kalau anaknya bapak dikasih hadiah? Seneng. Tapi ini saya kira sudah ada di masjidnya jenengan ya. Ini cuma untuk masjid sebelah ya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, moga-moga bermanfaat. Terima kasih Dr. Widi. Mari kita berikan aplaus kepada materi kita yang luar biasa. Baik, kita menginjak ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab nih Pak. Mungkin ada sekitar waktu sekitar 15-10 menit. Monggo bagi bapak-bapak atau bapak ibu yang ingin bertanya kepada 3 pemateri, maka disebutkan asmanya sinten, terus dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Monggo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Husnan dari Kecamatan Pakis. Nah, yang saya tanyakan tadi disampaikan bahwa sapi atau kambing yang ada penyakitnya seperti yang dicontohkan tadi itu harus diafkir, disembelih di belakang, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau cuma satu kambingnya itu tok atau sapinya itu tok, gimana caranya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya rasa ditujukan ke Dok Mira gitu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu Dok Mira. Gitu. Bahaya itu, bahaya. Wes itu lorong lah. Kasih tau korban. Nanti jaluk tambahan Bapak Ibu aja wes siji. Nang UB. Oh, itu di belakang ada tim UB. Kalau ini kan FKH ya. Kita mintanya ke UB. Boleh ya Bapak Ibu yang dari UB ya. Mintanya yang minta nih. Ya. Ya. Susah ini. Jadi sampai Bapak Ibu, saya yakin ya kalau kita berkorban, itu pasti pemilik korban itu cari sapi yang terbaik. Itu satu. Maka kita juga bekerja sama dengan pihak dinas untuk melakukan pemeriksaan hewan di tempat-tempat pemotongan hewan, di tempat-tempat penjualan. Ini tanggal 2 nanti tim dari FKHUB bersama dengan orang dinas jalan dari satu penjual ke penjual yang lain. Maka itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk meminimalisir hewan yang datang di tempat Bapak Ibu bertugas itu sudah sehat. Maka pastikan pada saat ada yang mau menitipkan hewannya, itu pastikan pakai kalung yang bertuliskan sehat. Yang kedua, kalau sudah sampai di masjid Bapak Ibu sekalian, kita coba membuat hewan itu nyaman. Penyakit ini tidak muncul langsung 2-3 hari. Maka kalau kita menerima hewannya itu 2 atau 3 hari sebelum dilakukan pemotongan, ya kita perlakukan hewan ini dengan semestinya. Sehingga kita tidak menemukan beberapa penyakit. Yang pertama, kalau tadi kita lihat penyakit LSD yang benjol tadi Pak, wes lah, pedagang juga nggak mau jual kok sebenarnya. Tetapi kalau kita nemu 1-2 benjolan atau 3-4 yang bisa dihitung, sudah nggak apa-apa itu kita potong gitu. Tetapi ya tadi itu, kalau cuma 1 ya nggak mungkin dipotong di akhir Pak. Potongnya ya udah. Malah kita akan bilang potong di awal gitu Pak. Keputusannya jadi beda lagi kan? Ya mesitu. Ya akhirnya opo gitu. Yang kedua, kayak tadi penyakit PMK. PMK itu bukan penyakit yang bersifat zoonosis yang bisa menularkan kita Bapak Ibu. Cuma kita coba membantu pemerintah supaya penyakit ini tidak menyebar. Maka kalau bisa dia dipotongnya boleh, tetapi yang lepuh-lepuh di bagian mulut, bagian kaki itu diakhir. Diakhirnya seperti apa? Ya tadi itu ditanam. Nah bagaimana dengan yang penyakit OFF tadi yang ada bintik-bintiknya di sekitar mulut gitu kan? Nah itu kan juga sebenarnya lebih ke arah tidak layak untuk dikonsumsi toh. Ya sudah, diakhir saja bagian yang mengalami kelainan. Jadi kita tetap yakini bahwa memang ada ancaman penyakit, tetapi penyakitnya itu tidak berbahaya dan kita bisa melakukan minimalisir resiko penularan dengan cara itu tadi, diakhir. Gitu ya Bapak Ibu, ya terima kasih. Sama tuh jawab nih, Pak.
Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi daging yang bisa disimpan seberapa lama disimpan di kulkas untuk daging yang tetap sehat. Kemudian tolong coba rahasia. Paling dibutuhake. Al-Fakir dari Ketua Mustasyar DNI Wilayah Klaten. Kebetulan juga dosen ITB Fakultas Hukum dan Bisnis IADIKA. Kepada Ustadz Arif Kon, barangkali beberapa kasus di masjid tetangga Istilahnya jadi dipakai. itu terjadi. Penyembelihan pertama itu tidak mati, bahkan ada yang ucul. Nah, itu hukumnya bagaimana dan penanganannya bagaimana untuk menghalalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua pertanyaan, gitu, monggo jawab yang mana dulu? Monggo Ustaz Arif Furqon, Bapak Dok Widi jawab. Daging berapa lama disimpan di kulkas? Kalau di kulkasnya yang dingin, nah, oke. Kalau freezer bisa lebih lama, ya kan? Freezer itu mungkin begini, kan freezer itu dinginnya itu naik turun. Kalau freezernya Bapak itu naik turun, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah 0, maka akan ada waktu yang mereka freeze orang bilang itu beku dan cair. Nah, itu mengurangi kualitas daging. Nanti kalau sudah beberapa bulan itu rasanya menjadi hambar, ya kan. Tetapi kalau disimpan frozen dan kualitasnya bagus, ya itu bisa lama sampai 2 tahun gak apa-apa. Kasih tau korban ya Rob. Lapor daging disimpan 6 tahun nih. Ayo murah duit aja. Tapi kalau karena pertanyaannya berapa lama kan? Barangkali ini harus dikendet gitu. Di masjid tetangga maksudnya bukan di sini. Tetapi kalau disimpan di kulkasnya jenengan yang rumahan itu, kalau ditulis suhunya 4 derajat itu tidak pernah saya menemukan kulkas rumahan suhunya 4 derajat. Suhunya itu 10-15. Kenapa? Karena jenengan buka tutup. Nah, itu tidak lama. 4 hari sudah warnanya jelek ya. Jadi kalau ditanya berapa lama, 4 hari saja sudah kalau di bawah ya. Nah, daging yang biasanya kalau ada chef yang itu steak itu yang di YouTube itu, nah itu disimpan memang untuk di aging namanya. Aging itu disimpan lama, suhunya 1 derajat, bisa 1 bulan Pak. Tidak beku dagingnya, tapi suhunya terjaga 1 derajat Celcius. Itu kalau 1 bulan diambil, dagingnya merepel, empuk sekali. Nah itu kalau dipakai dibikin steak, memang malah di aging dulu sampai 1 bulan. Tidak dibekukan, tapi suhunya 1 derajat. Stabil. Ya stabil, bagus. Nah, selak Arab. Kalau selak Arab ya nggak usah dilebono freezer. Saya kira begitu ya. Oke, matur nuwun pertanyaannya. Luar biasa nggih pertanyaannya, nggih berbobot, nggih aplikatif. Nah, selanjutnya bagaimana ketika hewan itu belum sempurna disembelih? Ngoten nggih. Nah, ketika kita membahas penyempurnaan penyembelihan, nggih harusnya seideal mungkin. Dan kemudahan penyembelihan itu banyak faktornya. Banyak sebab musababnya, bisa jadi dari juru sembelihnya.
Makanya lek wani ojo wedi, lek wedi ojo wani. Makanya sinau rumiyin. Ngoten nggih, alhamdulillah panjenengan teng mriki sedanten pun sarang-sarang sinau sesarengan. Nah, terus seandainya kan idealnya hulkum, mari, arteri, vena, nggih kan? Nggih, nafas, makan, ini yang depan ini, nggih, yang kayak selang ini hulkum, belakangnya lemes, itu kayak kain, itu namanya mari, nggih, dalam bahasa fikihnya. Terus ada arteri dan vena kanan kiri. Nah, niku idealnya keempat-empatnya terpotong sempurna sejak awal penyembelihan. Syukur-syukur sekali gesekan, sekali irisan. Kon ngantos kados main biola, nggih. Nah, ono di kalem-kalem menikmati proses sembelihan. Jangan, nggih. Seandainya, nah niki tetapi tidak memenuhi unsur ihsan. Padahal Allah itu innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Segala sesuatu itu pun diatur saya. Jenengan pinarak ngeten pun diatur saya kali panitia. Termasuk beleh nggih pun diatur saya. Seandainya niki nggih nauzubillah. Nggih, seandainya yang tersayat itu baru hulkum dan mari. Baru makan dan nafas. Paling ringan itu sah tapi segera sempurnakan. Nggih. Terkait ngangkat pisau, yang ketat mboten angsal. Lah jenengan milih yang ketat apa yang longgar? Longgar. Kok ngangkat pisau bangkai ini berarti yang ketat. Tapi yang longgar segera selesaikan dan sempurnakan sembelian. Meskipun pisaunya terangkat. Di video-video kami yang bawah tadi itu sebenarnya ada pisau terlempar. Bagaimana? Kalau panjenengan punya dua, ada cadangan. Makanya cadangan itu harus terbawa dan terakses. Pun ngantos disimpen ten lemari cadangannya. Melayu mboten nutut mangke. Bahkan disimpan di terasnya musola saja jangan. Tapi di bawah ini bisa diikatkan di pinggang seperti ini. Maka ketika terlempar segala sempurnakan. Pasti terangkat nama badan. Pasti terangkat. Terlempar. Pisau patah, handle copot dari bilah, atau mungkin tumpul, maka segera ambil dan sempurnakan. Nah, kok ketika menyembelih tidak sempurna, kalau memang niatnya tidak menyempurnakan, niku sing mboten pareng. Tak iris tok titik ae. Kok tak lanjut nomari ngopi. Nah. Tetapi kalau sudah jenengan niat serius, niku pentingnya tim niku nggih paham. Yang pegang kepala, yang pegang leher, niku nggih paham mana yang harus diiris. Mana yang harus terpotong. Terus buatan juru sembelih mawon. Jumari, Jumaro, Jubaida, sedanten panitia itu kalau bisa ilmunya punya. Termasuk yang disampaikan kan beberapa ilmu yang harus diaplikasikan oleh yang motong daging. Nggih mboten? Nggih. Makanya ketika kita ngiris yang depan itu dikoreksi. Oh wes Den, Pak Mutin kan panjenengan. Nah, kurang menisor Den, sing isor gorong putus Den. Lah niku. Seandainya nanti pun jenengan angkat kok baru mundur arteri atau vena atau keduanya, maka segera lanjutkan. Niku madhab paling ringan Syafi'iyah. Kalau Maliki, Hanafi, Hambali, arteri dan vena wajib terputus meskipun salah satu. Karena apa? Menyembelih itu min iraqatid dam. Memancurkan, meneteskan darah. Lah kalau cuman kulitnya, kalau cuman hulkum dan mari, itu dari muncrat Pak darahnya. Niku. Ngoten nggih? Dados kalau sudah terangkat segera selesaikan. Pisau tumpul segera ganti. Kalau tidak sempurna segera sempurnakan. Bahkan ada evaluasi penyembelian. Pun terputus sempurna hulkum mari arteri vena, jenengan nyuci pisau. Ternyata arteri atau venanya itu buntu. Mungkin Pak buntu niku. Mungkin apa mboten? Mungkin gedok ya? Sangat mungkin. Kondisinya sapinya stres, jenengan atau orang lain lah katanya. Takmir sebelah atau juleha masih sebelah niku nyembelihnya lama. Sapinya tersiksa, perobohannya kasar dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan stres. Jangan rumiyin manten anyar kan stres gitu. Pedek gitu ketemu mak ya arek. Lah niku sapi nggih ngoten. Makanya kalau dia rileks,
pompa jantungnya niku nggih normal gitu nggih, maka keluarnya bisa sempurna. Kalau buntu pripun? Evaluasi penyembelihan penting. Segera cari yang buntu yang mana, segera putus. Kalau ada waktu nanti bisa kami tampilkan videonya. Jadi boleh menyempurnakan. Tidak bangkai ya, artinya. Boten. Hulkum dan maring saja itu tidak bangkai, tapi nuwun sewu pasti di atas menit bahkan hari. Itu kenapa ayam disembelih bisa berdiri, sapi disembelih bisa berdiri, lari bahkan guyang-guyu barang. Oke. Karena nopo? Karena penyembelihannya tidak sempurna. Sahnya sah menurut yang paling ringan. Menyiksanya nemen. Ngoten lho. Gitu nggih. Terus kita mencari hewan sesempurna mungkin, mencari juru sembelih nggak sebaik mungkin. Proses menyembelih, mengolah daging bahkan memberikan juga sebaik mungkin. Termasuk yang daging, bagian tubuh hewan yang tidak baik itu disisihkan. Ngoten nggih. Terus pareng napa mboten? Pareng, tapi segera diselesaikan. Oke, kalau jenengan nyari kitab Syafi'iyah hulkum mari mawon, tetapi ten al qiyambah itu dijelaskan sempurnakan dengan wajadah, dengan arteri dan venanya. Ngoten. Niku nggih. Makaten saged terjawab nggih. Biasanya apa? Itu agak lama matinya sapi. Ayam niku sekitar 1 menit sekian detik. Maka sebelum itu jangan dilakukan aktivitas lain. Nuwun sewu sangat. Eten peken kinten-kinten mantu dibelah dicemplungno banyu panas mboten. Nah, niku PR-nya kita. Di atas 1 menit Pak rata-rata. Normalnya ayam kampung. Terus kambing itu sekitar 3 menit. 2 menit, 3 menit, 4 menit. Maka sebelum itu jangan lakukan aktivitas lain. Sapi itu sekitar di atas 4-5 menit. 4 menit ke 5-6. Kalau standingan di atas 6 menit menuju ke 7 menit. Maka sebelum itu jangan lakukan aktivitas lain. Ngecek pripun, matane cobi dicek. Nek tasik liliin jenengan pun diterusaken. Karena nopo becok berkedip-kedip ngeten. Nggih. Nek tasik liliin jenengan, oh jangan. Niku kode dari Allah melalui hewan ini, jangan lakukan aktivitas lain. Kemudian karena ruminansia itu sapi, kambing itu punya 2 kuku, di sela kukunya ditusuk pakai yang tumpul-tumpul, jangan pakai yang tajam. Nah, ditusuk begini. Masih ada pergerakan apa mboten? Pangkal ekor coba ditekan begini atau ditekuk dengan lembut. Atau bagian rusuk yang paling belakang itu coba ditekan begini. Masih ada pergerakan apa mboten? Kalau masih ada, jangan lakukan. Meskipun seandainya lebih dari menit yang kami sampaikan itu tadi. Oke, kalau itu sudah tidak ada, baru boleh potong kepala, disese, dibalikkan, dan lain sebagainya. Saya terjawab, nggih? Oke, matur nuwun. Napa wonten yang tanya kembali nggih? Napa ada banyak nggih? Oke, ini saya sebentar sebelum bertanya untuk teman-teman media sepertinya pun diaturi teng lantai 4 nggih. Setelah itu kita masih lanjutkan untuk tanya jawabnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini simpel saja saya tanyakan. Biasanya sepengetahuan saya kalau menyembelih itu langsung kadang-kadang ada yang bergerak dikereti gitu loh Pak. Padahal itu kan mungkin jaga-jaga supaya tidak bisa lari karena kecetnya sudah dipotong-potong. Nah seperti itu, apakah diperbolehkan, apakah harus nunggu beberapa menit itu lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lah. Di jalan? Oh sekalian nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon pertanyaan nomor 1, apakah penyembelihan berpengaruh pada kualitas daging? Dan yang kedua, pada yang sering terjadi pada kambing, yaitu apa yang menyebabkan daging menjadi lebus? Dan katanya seringkali daging kambing itu tidak boleh kena air. Itu apa benar atau salah? Ngoten mawon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Dijawab dulu mungkin, Dok. Ya ini tadi saya batin juga nih
masalah daging. Jadi tadi nambahin sama dari Pak Widi, jadi biasanya kita edukasi ke ibu-ibu Dharma Wanita itu adalah satu, kalau untuk nyimpan daging, dagingnya itu kalau bisa sudah dipotong-potong berdasarkan kebutuhan. Misalkan besok mau bikin saons gitu ya Pak, maka disimpan di kulkasnya itu dalam bentuk 1 ons 1 ons. Jadi tidak ada yang keluar masuk dipotong gitu. Itu saya pesennya itu. Yang kedua, apakah kemudian disimpannya seperti apa? Kalau dari freezer yang atas Pak, sebelum dimasak masukin dulu ke freezer ke refrigerator yang bawah. Setelah itu baru dimasak. Itu tekniknya. Supaya yang di atas ini kalau sudah dipotong-potong kecil itu masih tetap awet. Biasanya maksimal aja di kulkas yang atas itu 6 bulan. Karena kita tadi ada praktek dibuka ditutup. Nah kemudian satu lagi terkait dengan kok sapinya lemus gitu kan ya Pak ya? Lemus biasanya. Nah itu disebabkan karena ada semacam, kita sebutnya feromon ya, dan itu ada di ketiaknya kambing gitu kan. Dan ini Pak, makanya kita tekniknya supaya tidak peremus, orang yang sudah pegang handle kambing atau dombanya itu tidak megang daging. Karena kalau kita pegang, kemudian kan kita pegangnya itu pasti nggak cuma di bagian kakinya saja, pasti kemana-mana. Nah ini dagingnya bisa kena juga. Maka intinya pembagian orang yang untuk handle hewan dengan yang handle daging itu dipisahkan. Kalau yang sudah pegang hewan, stop di situ aja, tidak boleh pegang daging. Itu untuk meminimalisir. Apakah bisa dikurangi? Nggak bisa, karena itu selalu ada di situ, terutama di jantan, Bapak. Ya, itu tambahan dari saya, matur nuwun. Iya, daging berpengaruh nggak pada dagingnya kalau pemotongannya nggak benar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi potong-potong sebelum mati sempurna, dikerti, termasuk potong kepala biasanya yang duluan. Iya betul. Tasik kecil-kecil sikile, tasik gerak-gerak ekore, tasik bernapas. Nah sudah dipotong kepalanya. Niku makruh. Oke, makruh. Kalau misalkan terpotong ketika hidup itu menjadi bangkai. Tapi ketika terpotong sudah dalam sempurna disembelih, ketika masih dalam kondisi kelonjotan begitu, itu makruh. Nah, padahal kita ini nyembelih kan tujuannya untuk mematikan, untuk mendapatkan hasil terbaik. Maka untuk mendapatkan hasil terbaik termasuk dalam urusan syariatnya, diusahakan sampai mati dan jangan melakukan apapun. Oke. Buat ditinggal-tinggal mak gorengan rumiyin Pak. Oke. Ditinggal nyiapaken lintune niku nggih monggo ngoten. Niku nggih. Nah, terus sebisa mungkin dihindari niku. Terus yang selanjutnya apakah berpengaruh terhadap kualitas daging? Nggih. Bahkan kita posisinya tidak tepat, nyembelihnya terlalu ke bawah, niku berpengaruh. Nah, terus misalnya terlalu ke bawah, terlalu mepet organ dalamnya, niku nanti nggih berpengaruh. Niku termasuk menyebabkan lebus niku nuwun sewu. Ketika kita menyembelih, ada yang mengatakan bahkan sampai di pelatihan terakhir itu, Mas, apakah kalau nyembelih itu harus sesuai dengan nafasnya kambing? Ngoten nggih. Saya dulu termasuk penganut madhab itu. Boleh ambekan dhisik padha sama kambing. Padha lebuse kan. Nah, itu kami kok belum nemu. Nggih, tapi yang benar niku napa nggih, yang baik, yang cepat, yang tajam. Dan tadi disampaikan kalau kambing, terutama kambing jantan itu memang aroma khasnya kambing gitu. Terus kalau panjenengan pakai minyak misik, minyak malaikat subuh, lah niku kalau kambing ya aromanya itu. Bagi panjenengan harum itu ya aroma bunga, aroma kasturi. Kalau bagi kambing, penarik bagi kambing betina ya aroma itu. Makanya tukang napa istilahnya? Belantik kambing niku pedus bagimu, fulus bagiku.
Ya kan, lebus bagimu, fulus bagimu. Ngoten lah. Terus caranya pripun? Hal sepele. Ketika menyembelih, biasanya kan ketika Idul Adha itu mboten cuma sekali. Nah, ketika menyembelih berikutnya, pastikan pisaunya bersih. Terus ketika panjenengan menyembelih, dicuci. Sembelihannya pun sae dan selesai, jangan diusap. Berarti kalau diusap, jenengan sami mawon mengusapkan parfumnya kambing. Makanya dicuci, dibilas, kering, dilap. Kami itu biasanya teman-teman Julia itu sampai bawa kanebo, Pak. Jadi kering, termasuk di handle-nya begini kering, tidak basah, tidak licin. Baru dipakai nyembelih lagi. Itu dari proses sembelihan. Kemudian ketika kambing masih hidup, terutama kalau ada yang kurbannya betina, dipisahkan. Karena apa? Panjenengan rumiyin badhe lamaran kan semprot-semproti kan kathah. Nah, kambing jantan dan betina kok dipertemukan, itu makin pengaruh nggih. Nah, maka dipisahkan. Juga jangan terlalu dipepet-pepetkan sehingga keinginan atau insting untuk bertahannya nanti tinggi. Gitu. Terus selanjutnya ketika nguliti, biasanya yang kiri ini yang pegang pisau nopo yang kanan? Yang kanan atau yang kiri yang pegang pisau? Yang kanan. Yang kiri biasanya pegang kulit nggih. Ketika memang pegang kulit terus. Jangan dicampur. Mari kulit, mari daging, rokok, mari rokok, ukur-ukur bokong, ukur-ukur bokong, mak gorengan, nyekel kulit mana, nyekel daging mana. Niku sing garakno lebus. Kenapa tukang sate itu mboten lebus? Sudah tahu ilmunya. Ngoten nggih. Terus mulai dari sebelum disembelih, ketika disembelih diapakan pisaunya, kemudian tim bolengnya, tim cacahnya, makanya harus nuwun sewu, higienis itu yang perlu diusahakan biar tidak hanya halal tapi thayyib. Sampai ke telanannya, sampai ke pisaunya, sampai ke proses ngulitinnya. Ngoten nggih. Terus jangan salahkan kambingnya. Kambing itu hanya berusaha tampan sesuai dengan porsinya. Okay. Sementara kita harus dibekali dengan ilmu agar hal-hal negatif itu bisa dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan. Kemarin saya termasuk mendapatkan apa istilahnya bagian ketika mengisi seperti ini, saya masak alhamdulillah tidak lebus sama sekali. Dan dagingnya itu enak, empuk. Dimasak tidak lama itu juga sudah matang. Begitu. Terus aromanya ya tidak permus, bersih dari bulu. Itu kenapa kok banyak bulunya? Habis megang kulit, megang daging. Gitu. Habis bantu nguliti, bantu motong belum cuci tangan. Itu tadi disampaikan kenapa cuci tangan itu penting. Saya pun biasanya sampai bawa ember sendiri ketika di lapangan. Bawa ember, bawa kanebo, bawa sunlight sendiri. Seperti itu. Biar apa? Antisipasi hal-hal yang memang tidak disiapkan di lapangan. Terjawab nggih? Nggih, monggo. Tapi boleh dicuci dengan air gitu. Misalkan kan biasanya campur-campur Pak, idealnya kalau misalkan daging itu kita motongnya dengan benar, nggak usah dicuci, Pak. Tapi kalau benar, tetapi masjid sebelah gitu kalau kata Pak Midi. Tetapi untuk meminimalkan resiko, kalau memang sudah kotor banget campur-campur, Pak, maka itu harus bukan kemudian malah disiram ya, karena kemudian kalau disiram itu dagingnya malah cepat busuk atau cepat rusak. Makanya kita benar-benar tadi handle-nya di meja dalam kondisi yang bersih, itu memang daging sendiri itu alamiahnya bersih sebenarnya. Kalau kita kasih air itu tambah kita nambahin bakteri lah di dalam atau kuman di dalam daging. Gitu. Tetapi kalau memang sudah bersih, sudah masih kotor, ya mau nggak mau harus dicuci. Tetapi setelah dicuci, sebisa mungkin dikeringkan sebelum ditaruh di kemasan. Tidak ada air, meminimalkan supaya daging ini tidak cepat busuk. Jadi ya. Saya tambah sedikit tentang mencuci air. Sebenarnya tidak ada masalah dengan mencuci daging menggunakan air. Kalau di RPH yang modern itu kita mengenal prosedur yang namanya final washing. Jadi mencuci karkas setelah dibelas dua sebelum dimasukkan ke dalam
pelayuan 24 jam 4 derajat Celcius itu justru malah dicuci dari cipratan darah, dari serbuk-serbuk tulang karena digergaji pakai gergaji mesin. Tidak masalah karena setelah itu dimasukkan ke dalam chiller, dan di dalam chiller itu karena dia kelembabannya rendah, dia dehidrasi. Jadi ada lapisan lilinnya itu, lapisan lemaknya itu menutupi dan menjadi pelindung bagi daging. Masalahnya adalah jenengan mencuci daging pakai banyu kali. Bukan jenengan, tetangga sebelah pakai banyu kali atau pakai air bersih, bukan pakai tap water. Tap water itu adalah air minum. Jadi kalau di RPH yang benar, yang mereka mencuci, air yang dipakai mencuci itu ada klorinnya, Pak. Klorinnya itu 50 ppm, ppm. Pokoknya ada disinfektannya, jadi airnya itu steril. Sehingga daging atau karkas yang steril, dia tetap steril karena airnya steril. Kalau dicuci di tempatnya jenengan, waktunya mungkin bisa bukannya tambah bersih, tambah gitu. Nah itu masalahnya. Kalau jenengan nyuci tetapi pastikan airnya ya yang baik. Dokter ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa teruskan, Bapak-bapak. Kita beli plus untuk silakan dari Pak Dari. Ya, setelah ini makan rumiyin, sebelum istirahat. Jadi kita agak tukar waktu, biasanya kan sholat rumiyin terus ini rumiyin tengah jam sudah disiapkan. Setelah makan turun ke bawah untuk workshop, mungkin sholat dulu ke masjid, nanti tunggu di Tenggo Mawon dan sekitar itu kita ada workshop perobohan sapi sama penyembelihan kambing di lantai. Satu ada, sapinya sudah datang. Sudah, kita ada praktek perobohan sapi. Dan juga nanti jam 12 ada pelepasan petugas korban oleh Pak Rektor. Monggo kalau jenengan ingin bergabung di lobi lantai 1 nanti sebelum workshop. Monggo kami persilakan untuk Darumin. Untuk materi. Langsung. Monggo.